Film ini menceritakan dua orang gadis remaja yang baru saja lulus kuliah, kemudian mereka merencanakan bekerja di peternakan organik di wilayah pedesaan selama 1 bulan, dan akan melanjutkan perjalanannya kembali ke kota New York. Love you. You can do this. It's gonna be awesome. Saat akan menuju ke tempat itu, mereka berdua yang bernama Hetty dan Sloan menginap di rumah paman Hetty yang seorang agen FBI bernama Jason. Kemudian esok paginya Jason mengantarkan mereka berdua ke terminal bus, lalu Jason menginstruksikan kepada mereka untuk selalu mengirimkan pesan lewat seluler dengan kode apel tanda aman. You want me to wait with you? Nah, that's cool. I know it's you. Okay, how about apple? Setelah mengantar mereka berdua kemudian Jason pergi saat Hetty dan Sloan sedang menunggu bus di sebuah kedai kopi. Kemudian dua anak laki-laki yang bernama Lucas dan Jet mengajak mereka berkenalan dan berbincang-bincang, lalu mereka menawarkan tumpangan menuju ke peternakan itu. Meski Hetty ragu menerima tawarannya, namun Sloan terus mengajaknya agar mau menerima tawaran itu, dan mereka berdua pun setuju untuk ikut ke peternakan tersebut. Di tengah-tengah perjalanan kemudian Lucas membawa Hetty dan Sloan ke rumahnya. Hetty dan Sloan pun mulai khawatir apa yang akan terjadi pada mereka berdua. Namun kekhawatiran itu pun sirna saat seorang wanita tua yang muncul di depan pintu rumah itu, lalu menyuruhnya masuk. Saat di dalam rumahnya, lalu wanita tua itu menjamu Hetty dan Sloan dengan makan makanan yang ia buat sendiri. Hetty yang sudah merasa aman, lalu ia mengirim pesan kepada Jason kode apel tanda situasi sudah aman, namun setelah beberapa menit kemudian, Hetty dan Sloan tak sadarkan diri, karena wanita tua itu telah memasukkan obat bius ke dalam makanan tersebut. Lalu ketika mereka sadar, Hetty dan Sloan sudah dalam keadaan terikat di dalam bak kontainer, yang berada di dalam hutan dengan hanya mengenakan pakaian dalam. Ternyata Hetty dan Sloan telah menjadi korban jaringan eksploitasi seksual yang dijalankan oleh seorang pria bernama Boris. Kemudian datang seorang sheriff bernama Andrew, untuk melepaskan mereka berdua. Namun sheriff itu ternyata masih komplotan para penculik tersebut. Lalu ia memperkosa Hetty di dalam bak kontainer. Esok harinya datang seorang pria lokal bernama Travis, kemudian ia memperkosa Sloan dan menyiksanya. Saat Boris sedang melihat-lihat ponsel Hetty, ia melihat teks berkode, namun ia tidak mengetahui bahwa kode itu harus diubah setiap hari untuk mengirimkan teks kepada pamannya bahwa semuanya baik-baik saja. Kemudian ia menyuruh Lucas dan Jet untuk mempersiapkan Hetty dan Sloan yang akan diberikan kepada seorang pria yang bertopeng kan babi, lalu pria bertopeng itu memperkosa Sloan. Sementara Jason ia melihat sesuatu yang salah dalam tulisan teks itu yang dikirim keponakannya Hetty. Kemudian ia memutuskan untuk mencari Hetty dan Sloan di peternakan. Setelah tiba di desa itu, lalu Jason menuju kantor sheriff dan bertemu dengan Sheriff Andrew. Kemudian Andrew mencoba menenangkan Jason bahwa keponakannya tersebut baik-baik saja. Kemudian Andrew memberitahukan kepada Boris bahwa paman kedua gadis itu adalah anggota FBI yang sedang mencari mereka berdua. Lalu Boris memerintahkan Lucas dan Jet untuk segera menghabisi dan membuang gadis-gadis itu, sementara Hetty yang mendengar percakapan Boris, ia pun berniat untuk segera melarikan diri dari tempat itu, sebelum Boris dan komplotannya membunuh mereka berdua. Esok harinya saat Travis sedang menjaga Hetty dan Sloan, lalu Hetty menghampiri Travis dan mengajak bercinta dengannya, kemudian ia menggigit leher Travis hingga tewas. Kemudian ia mengambil kunci borgol yang ada di saku celananya. Hetty dan Sloan pun berhasil meloloskan diri. Sheriff Andrew yang sudah tiba di lokasi itu, kemudian Hetty dan Sloan mencuri mobil dinasnya lalu membawanya ke kota. Sesampainya di sana, lalu mereka masuk ke dalam toko bangunan untuk membeli beberapa peralatan seperti palu, paku, gergaji mesin, dan peralatan keras lainnya.
Setelah melakukan pembayaran, kemudian Hetty menanyakan alamat rumah Boris kepada si pemilik toko itu. Setelah mendapatkan alamat rumah Boris, mereka pun segera menuju rumah tersebut. Do you know someone named Boris? Sementara Jason ia terus mencari keberadaan keponakannya Hetty, dan bertanya kepada pemilik kedai tempat terakhir saat ia meninggalkan mereka berdua. Si pemilik kedai itu pun memberitahukan bahwa Hetty dan Sloan pergi bersama dua orang pria, dengan menggunakan mobil pickup berwarna hijau beserta plat nomornya. Namun si pemilik kedai itu tidak mengetahui pemilik dari mobil tersebut. Had a bumper sticker. Said my other ride's your mom. Sementara Hetty dan Sloan ia sudah tiba di rumah Boris. Setelah mendapatkannya, kemudian Hetty melemparkan bola tenis yang berisi paku yang mengenai wajahnya. Kemudian mereka menyiksa dan mengikat Boris di atas meja, lalu menginterogasinya untuk memberitahukan pria yang gay memakai topeng babi. Setelah mendapatkan informasi itu, kemudian Hetty dan Sloan menusuk pantat Boris dengan sebilah besi tajam hingga tewas. Jason yang sudah mendapatkan informasi tentang mobil yang membawa Hetty dan Sloan, kemudian ia mendatangi kantor asuransi untuk mengetahui pemilik mobil itu, dan pekerja asuransi itu pun memberitahukan bahwa mobil itu pemiliknya bernama Boris. Kemudian Jason segera menuju rumah Boris, namun Hetty dan Sloan sudah pergi dari rumah itu dengan membawa mobil pick-up Boris dan mendapati Boris sudah tewas secara tragis. Lalu Jason kembali menemui Sheriff Andrew untuk mengetahui keberadaan Hetty dan Sloan, namun tiba-tiba saja Andrew menodongkan senjatanya ke arah Jason, lalu ia mengikatnya. Saat Andrew akan memperkosa kedua gadis yang ada di tempat itu, lalu Hetty dan Sloan muncul, kemudian memukul kepala Andrew dengan tongkat bisbol hingga tak sadarkan diri. Setelah itu mereka mengikatnya di atas kursi. Setelah sadar kemudian Hetty menembak kepalanya. Lalu Hetty memerintahkan kepada dua orang gadis yang sedang disandra oleh Andrew untuk melepaskan pamannya Jason. Setelah membunuh Andrew, kemudian ia menuju gereja untuk mencari pendeta yang telah memperkosa Sloan saat memakai topeng babi. Begitu bertemu dengan pendeta itu, Hetty langsung menghantam kepala pendeta tersebut dari arah belakang dengan menggunakan stick bisbol. Lalu mereka mengikat dan menyeretnya di belakang mobil. Setelah puas menyiksa pendeta itu, kemudian Hetty membakar pendeta tersebut. Kemudian mereka berdua menuju rumah Lucas dan Jet untuk memburu mereka berdua bersama dengan ibunya. Lalu Hetty menaburkan obat bius ke dalam makanan dan minuman hingga mereka tak sadarkan diri. Setelah mereka sadar, ia mendapati tangannya sudah terikat yang berada di dalam gudang. Kemudian Hetty menyuruh Lucas untuk memukul ibunya dengan tongkat bisbol, namun ia tidak bisa melakukannya. Kemudian Hetty langsung menembak kepala Lucas dari belakang. Setelah itu ia menghantam beberapa kali kepala Jet dengan tongkat bisbol hingga Jet tewas. Setelah menghabisi Lucas dan Jet, kemudian Hetty menghabisi ibunya dengan menggunakan mesin rumput. Beberapa waktu kemudian, Jason mengunjungi rumah Hetty dan Sloan saat mereka berangkat ke New York, dan ibu Hetty bertanya kepada Jason apakah dia harus khawatir, dan Jason pun menjawab tidak perlu khawatir, mereka adalah gadis yang cerdas dan mereka akan baik-baik saja. Sementara Kathy dan Sloan yang sudah berat di bandara, mereka berjalan melewati seorang pria yang memakai tanda pertanian organik dengan hangat menyapa mereka berdua. Dan film pun selesai.